Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Pada video kali ini kami akan membahas kisi-kisi tes PPPK atau P3K. Pada tes P3K ini materi-materinya berbeda dengan tes CPNS. Ini sesuai dengan Permenpan nomor 4 tahun 2019. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut untuk menyimak video ini, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol lonceng, share, komen di video kami. Apa yang Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu tanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan kami jawab di portal YouTube BAP Education. Kisi-kisi atau nilai ambang batas tertera dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 4 tahun 2019. Di sini tidak spesifik menyebut tentang kisi-kisi, namun yang diatur adalah nilai ambang batas. Ini peraturan yang diterbitkan tahun lalu untuk seleksi P3K yang pertama kali. Namun Bapak Ibu, jika nanti pada tahun 2021 diterbitkan Permenpan yang baru atau regulasi yang baru, maka kita dapat mengikuti regulasi yang terbaru. Namun sementara ini karena belum terbit regulasi yang baru, masih kita ikuti regulasi yang lama, yaitu Permenpan nomor 4 tahun 2019. Di sini tertera pada pasal 2, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, itu meliputi tesnya ada seleksi administrasi, ini seperti biasa, pendaftaran dan lain-lain itu, seleksi kompetensi dan seleksi wawancara. Seleksi kompetensi adalah tes menggunakan CAT itu, dan wawancara juga menggunakan CAT. Nah, seperti pada pasal 2 tadi ada seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi itu ada 3. Yang pertama itu seleksi kompetensi teknis, yang kedua seleksi kompetensi manajerial, dan yang ketiga seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, kompetensi yang disebut pada pasal 2 yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, ketiga kompetensi ini adalah kompetensi yang akan diuji atau diteskan pada seleksi P3K. Lanjut pada pasal 5, seleksi wawancara, sebagaimana dimaksud di pasal 2 huruf C, dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Kemudian di pasal 6 juga ini ada nilai ambang batasnya. Untuk seleksi kompetensi teknis terdiri dari 40 soal dengan bobot bernilai 3 jika benar dan 0 jika salah. Kompetensi manajerial juga sama, ada 40 soal dengan bobot bernilai 1 jika benar dan bernilai 0 jika salah. Kemudian kompetensi sosiokultural terdiri dari 10 soal dengan bobot jawaban benar 2 dan jawaban salah bernilai 0. Kemudian pada seleksi wawancara, ini seleksi wawancara yang berbasis komputer. Jangan dibayangkan seleksi wawancara yang kita hadapi adalah manusia atau petugas atau seseorang yang ditunjuk pemerintah. Tidak seperti itu. Seleksi wawancara di sini adalah seleksi wawancara berbasis komputer. Jadi kita tinggal menghadapi komputer, di situ ada pertanyaan dan kita jawab di situ. Ini skornya
soalnya ada 10 dan bobotnya jika benar bernilai 3, 2, dan 1. Dan tidak ada jawaban yang bernilai 0 seperti soal TKP kalau di tes SKD. Jadi bobotnya 3, 2, dan 1. Selanjutnya di pasal 7, peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila nilai seleksi kompetensi pada pasal 6 huruf A, B, C, berarti pada seleksi kompetensi tadi, manajerial, kompetensi teknis, dan sosial kultural, itu serendah-rendahnya harus mencapai nilai 65. Dan nilai seleksi kompetensi teknis, ini ada syarat khusus, kompetensi teknis paling rendah adalah 42. Tidak boleh kurang dari 42. Ini baru Anda dinyatakan lulus. Perlu diingat tadi, khusus kompetensi teknis, syaratnya nilainya harus 42, dan nilai ketiganya, jumlah akumulasinya harus mencapai 65. Ketika nilai Anda sudah mencapai tingkatan yang sedemikian, Anda baru diperbolehkan untuk mengikuti seleksi wawancara berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf D, dan nilai paling rendahnya adalah 15 dari seleksi kompetensi seleksi wawancara. Jadi pada seleksi wawancara Anda kalau betul semua nilainya bisa mencapai 30 karena nilai tertingginya tadi 3 dan jumlah soalnya ada 10. Nah, ini di pasal 8, nilai wawancara dipergunakan apabila peserta memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2. Kemudian di pasal 9 disebutkan, peserta yang dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K harus memenuhi syarat sebagai berikut. Memenuhi nilai ambang batas sebagaimana yang dimaksud pasal 7 tadi. Kemudian, kesesuaian dengan usulan kebutuhan formasi di tiap instansi dengan cara pemeringkatan. Jadi, misalnya di sini instansi tersebut membutuhkan 200 pegawai. Ketika pendaftarnya ada 300 dan yang lulus ada 300 orang, maka akan diadakan pemeringkatan atau di ranking. Jadi, yang diterima adalah yang ranking 1 sampai ranking 200. Yang ranking 201 sampai 300 itu dengan berat hati akan belum dapat diterima. Nah, demikian materi tentang kisi-kisi tes P3K. Semoga bisa menjadi bahan renungan bagi Anda semua yang akan menghadapi tes P3K. Bagi Anda yang belum subscribe, kami sarankan subscribe untuk mendukung kami dalam memperbaiki video-video kami atau mengupdate video-video kami di masa yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.